Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya, kakak akan menjelaskan mengenai adaptasi hewan dan tumbuhan. Sebelumnya, sebelum ke contoh-contoh, ingin tahu sih, kenapa kok hewan sama tumbuhan ini memerlukan adaptasi? Kira-kira ada yang tahu kenapa? Hewan dan tumbuhan memerlukan adaptasi karena diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, kemudian diperlukan untuk bertahan hidup ya. Karena apabila hewan dan tumbuhan itu tidak bisa beradaptasi di suatu lingkungan, bisa saja nanti hewan itu mati atau enggak tumbuhan itu juga mati. Jadi tetap diperlukan adaptasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, biasanya adaptasi ini berbeda-beda ya antar hewan maupun antar tumbuhan, tergantung dari apa yang dia miliki, terus sama kegunaannya, kemudian yaitu beradaptasi kepada lingkungan yang seperti apa kayak gitu, itu berbeda-beda setiap hewan maupun tumbuhannya. Aku ambil contoh misalnya nih, kayak ikan kan nggak bisa hidup di darat ya. Kalau misalnya hidup di darat, perlu beradaptasi beberapa saat sebelum dia mati dengan cara terus-menerus membuka insangnya untuk bernafas, atau dia berusaha untuk bergerak-gerak mencari air gitu ya. Aku ambil contoh yang lain, misalnya kaktus. Kaktus yang biasanya di gurun itu berbeda cara beradaptasi dengan kaktus yang berada di tropis, yang ada di lingkungan tropis. Itu perlu adanya ilmu lebih lanjut untuk mempelajari tentang adaptasi. Nah, sekarang contohnya apa sih hewan yang memerlukan adaptasi dan tumbuhan seperti apa yang memerlukan adaptasi? Langsung aja kita next slide. Nah, ini dia. Ada beberapa contoh hewan yang memerlukan adaptasi. Yang pertama dari lumba-lumba dan paus. Seperti yang kita ketahui bahwa lumba-lumba dan paus ini termasuk pada hewan mamalia. Hewan mamalia kan bernafas menggunakan paru-paru. Nah, dia itu hidup di air gitu ya. Berbeda dengan ikan yang bernafas dengan insang, lumba-lumba dan paus ini bernafas dengan paru-paru. Maka dari itu dia memerlukan untuk selalu muncul di permukaan untuk mengambil nafas. Itulah salah satu bentuk adaptasi dari lumba-lumba dan paus. Selanjutnya adalah bunglon. Bunglon ini memiliki tujuannya untuk melindungi diri dari musuh. Nah, caranya itu dengan mengubah warna kulit sesuai dengan lingkungan, atau biasa yang disebut dengan mimikri. Jadi ketika lingkungannya itu berwarna hijau, maka dia akan berubah warna menjadi warna hijau. Mimikri ini berbeda dengan mimikri pada bunglon ini berbeda dengan walang sangit gitu kan, atau walang hijau. Walang hijau kan warnanya memang hijau. Dia itu menyamarkan diri, kayak dia lebih memilih untuk tinggal di lingkungan yang berwarna hijau daripada untuk berbeda dengan bunglon, dia itu bisa langsung mengubah warnanya. Kalau walang kan nggak bisa kayak gitu. Lanjut ada cicak dan kadal. Cicak dan kadal ini memiliki tujuan untuk mengelabui musuh atau mempertahankan diri, dan caranya adalah dengan autotomi atau dengan memutuskan ekornya. Ketika cicak ini sudah merasa terancam, maka dia akan memutuskan ekornya, dan ekornya itu akan bergerak-gerak sehingga musuhnya itu akan fokusnya ke ekornya sehingga cicaknya itu bisa kabur. Itu adalah salah satu contoh adaptasi dari cicak dan kadal. Selanjutnya ada kalajengking, lebah, kelabang, dan tawon. Ini memiliki adaptasi yang hampir sama, yaitu untuk melukai musuh saat diganggu, yaitu dengan alat yang beracun. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita disengat oleh lebah, aku disengat oleh lebah nih, nah itu tuh pasti terasa sakit kan. Nah, pasti kita akan lebih memilih mundur karena rasa sakit itu, kayak gitu. Bebek yaitu memiliki tujuan untuk memudahkan mencari makan di lumpur dengan cara di mulutnya ini tuh ada bentuknya seperti sudu. Jadi ketika dia makan itu udah langsung terpisah antara mana yang lumpur, mana yang benar-benar makanannya, kayak gitu ya. Ada contoh yang lain yaitu ini, burung pipit dan burung gereja. Burung pipit dan burung gereja ini memiliki tujuan adaptasi untuk makan biji-bijian dengan cara memiliki bentuk paruh pendek dan kuat gitu. Bentuk paruh itu juga mempengaruhi. Coba sekarang aku minta buat
membedakan antara gimana paruh elang dan paruh burung pipit atau burung gereja. Beda atau enggak? Pasti beda kan? Nah, itulah salah satu fungsi dari paruh dari masing-masing burung. Nah, coba sebelum ke adaptasi tumbuhan, masing-masing dari adik-adik mencari di sekitar lingkungan atau yang adik-adik baca mengenai contoh hewan-hewan dan bagaimana cara dia beradaptasi. Masih banyak banget di dunia ini untuk mengetahui gimana cara dia untuk beradaptasi. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya adalah adaptasi tumbuhan. Ada beberapa contoh di sini, cuma memberikan 4 contoh aja ya kakak. Nanti bisa dicari sendiri dan nanti bisa dicatat atau ditulis di kolom komentar. Apa aja contoh tumbuhan yang melakukan adaptasi kayak gitu. Ada beberapa contoh. Yang pertama ada eceng gondok, kangkung, terus ada genjer dan kiambang. Ini memiliki tujuan adaptasi agar dia itu bisa mengapung di atas air. Nah, bentuk adaptasinya itu yaitu dengan memiliki batang yang berongga kayak gitu. Nah, selanjutnya ada teratai, lotus, talas, dan keladi. Itu memiliki tujuan adaptasi untuk memperbanyak atau mempermudah penguapan. Kenapa kok diperlukan untuk sesuatu yang mempermudah penguapan? Karena kan teratai, lotus, talas, dan keladi itu hidupnya di air. Ketika hidup di air, berarti kan dia memiliki pasokan air yang banyak banget. Jumlah air simpanan itu banyak banget. Nah, dia itu perlu mengeluarkan air-air tersebut di dalam tubuhnya agar tidak mati kayak gitu. Jadi beda ya sama kayak tumbuhnya di darat. Kalau tumbuh di darat kalau nggak dikasih air itu mati. Kalau teratai kalau kebanyakan air itu juga bisa mati kayak gitu. Dengan cara itu memiliki daun lebar dan tipis, kemudian memiliki lapisan lilin yang sangat tipis untuk mempermudah dan memiliki banyak stomata. Teratai ternyata juga memiliki cara agar dia itu tidak terbawa oleh arus. Jadi ketika arusnya itu pelan dia tetap diam, ketika arusnya itu keras dia juga tetap diam dengan cara akarnya yang panjang kayak gitu. Terakhir kaktus. Kaktus ini memiliki tujuan adaptasi. Yang pertama itu bisa untuk mengurangi penguapan, yaitu dengan cara memiliki daun yang bentuknya seperti jarum kayak gitu. Oke, sekian untuk contoh-contoh dari tumbuhan hewan mengenai adaptasi. Sekarang kakak mau tahu dari teman-teman, dari adik-adik sekarang, coba dikasih contoh yang lain mengenai adaptasi hewan dan adaptasi tumbuhan. Bisa ya? Oke, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.